Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Mojo. Saya Jasvira Farantoni, kelas 7B nomor 14. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa. Tujuannya adalah agar kebutuhan manusia terpenuhi. Dalam kegiatan produksi, manusia menggunakan sumber daya yang tersedia. Produksi menghasilkan nilai guna dengan mengubah bahan mentah dan sumber daya yang lain menjadi produk jadi. Misalnya, mengubah kayu untuk menghasilkan lemari dan meja, serta mengubah gandum menjadi roti. Contoh-contoh ini merupakan kegiatan produksi yang menghasilkan nilai guna barang. Selanjutnya adalah nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk diperoleh karena mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Contohnya, kayu gelondongan diubah bentuk menjadi kursi atau meja. Kursi atau meja itu tentu lebih banyak manfaat atau nilai gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada nilai guna tempat. Nilai guna tempat diperoleh karena memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, pasir atau kerikil jika masih ada di sungai tidak banyak manfaatnya. Namun, jika sudah dipindahkan dan dijual sebagai bahan bangunan, pasir tersebut memiliki nilai guna. Nilai guna waktu. Nilai guna waktu diperoleh karena menggunakan suatu barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, payung lebih tinggi nilai gunanya jika dipakai saat hujan. Yang keempat, ada nilai guna kepemilikan barang. Nilai guna kepemilikan barang akan bertambah apabila kepemilikan barang tersebut telah berpindah. Contohnya adalah telepon genggam belum memiliki nilai jika terpajang di toko. Tetapi telepon genggam memiliki nilai guna lebih jika dibeli dan dipakai seseorang. Selanjutnya ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan guna mencapai kemakmuran. Hutan juga termasuk sumber daya alam. Hutan terdiri atas 3, yaitu konservasi, lindung, dan produksi. Selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja juga dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja membutuhkan proses pendidikan formal tertentu sebelum dia melakukan kegiatan produksi tertentu. Contohnya adalah dokter, akuntan, dan pengacara. Tenaga kerja terlatih membutuhkan pengalaman latihan untuk mendapatkan keterampilan. Dengan keterampilan itu, dia dapat kegiatan produksi tertentu. Contohnya sopir, montir, dan tukang cukur. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih tidak memerlukan pendidikan dan latihan tertentu. Contohnya penyapu jalan, porter, dan pembantu rumah tangga. Selanjutnya ada modal. Sumber daya modal sering disingkat menjadi modal atau kapital. Modal diperlukan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah.
Itulah sebabnya orang menciptakan mesin-mesin dan peralatan. Sebagai contoh, cangkul dan traktor untuk bertani, mobil, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang untuk transportasi, serta komputer untuk tugas administrasi dan perhitungan yang rumit. Semua modal berfungsi untuk membantu kita menghasilkan barang-barang dengan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Modal dapat berbentuk uang atau barang. Modal berbentuk barang dapat berupa mesin-mesin, peralatan, pabrik, dan kantor. Selanjutnya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Soe Goto 2020, orang yang mampu berwirausaha disebut wirausahawan. Seorang wirausahawan adalah orang yang berani menanggung resiko untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai secara ekonomi. Seorang wirausahawan harus memiliki sejumlah sifat seperti ulet, berorientasi pada kualitas dan efisien. Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi dibagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah melalui sistem distribusi langsung, barang-barang disampaikan langsung tanpa melalui perantara. Cara langsung ini sering dipakai oleh produsen atau pedagang kecil. Contohnya adalah penjual bakso. Menjual bakso yang dibuat langsung kepada konsumen. Yang kedua ada distribusi semi langsung. Melalui sistem distribusi semi langsung, barang-barang disampaikan produsen kepada konsumen melalui pedagang eceran. Yang ketiga ada distribusi tidak langsung. Melalui sistem distribusi tidak langsung, produsen menjual barang terlebih dahulu kepada perantara. Perantara kemudian menjual barang kepada pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang eceran menjual barang tersebut kepada konsumen. Sistem distribusi ini sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan bermodal besar. Selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga keluarga adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat. Kegiatan utama dari rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga juga disebut sebagai rumah tangga konsumen. Kegiatan konsumsi suatu rumah tangga dapat berbeda dengan rumah tangga lain. Faktor yang mempengaruhi perbedaan antara lain pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, dan wilayah tempat tinggal. Contoh konsumsi adalah baju yang kalian pakai dan kendaraan yang keluarga kalian gunakan. Selanjutnya adalah rumah tangga produsen atau perusahaan. Rumah tangga produsen atau perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan utamanya adalah memproduksi suatu barang. Hal ini membuat perusahaan juga disebut sebagai rumah tangga produksi. Pada pasar faktor produksi, perusahaan berperan sebagai pembeli atau konsumen faktor-faktor produksi dari rumah tangga untuk digunakan dalam proses produksi.
Selanjutnya ada pemerintah. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi tersirat di dalam pasal 33 UUD NRI tahun 1945, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Dalam perekonomian, peran utama pemerintah adalah sebagai pengatur kegiatan ekonomi agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Hal ini menyebabkan pemerintah berwenang untuk membuat kebijakan, misalnya mengatur izin mendirikan usaha dan upah minimum regional (UMR) bagi pekerjanya. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah orang yang berada di luar negeri. Ketika ekonomi dengan masyarakat luar negeri disebut perdagangan internasional. Perdagangan internasional terdiri dari ekspor dan impor. Dengan demikian, masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen dan produsen. Sebagai konsumen, masyarakat luar negeri dapat membeli produk dari rumah tangga produsen di Indonesia. Produk-produk tersebut akan dibeli atau diimpor masyarakat luar negeri, sebaliknya bagi ETP di Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.